Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Daud Tony, di mana yang kita tahu di video-video sebelumnya, Pak Daud Tony sudah menjelaskan bahwa bulan Maret akan terasa inflasinya. Dan yang Pak Daud Tony jelaskan kenapa bulan Maret itu terasa inflasi, karena di tahun 2025 ini akan terjadi perang mata uang antara dolar dan BRICS ya, kita tahu. Dan juga Pak Daud Tony di video ini menjelaskan, siapkanlah investasi dan juga segala sesuatu supaya kita tidak jatuh dalam kesusahan dan juga tentunya tidak miskin seumur hidup. Dan itu tidak ada yang mau ya, Tuhan pun tidak mau anaknya kesusahan, tetapi kita harus bijaksana dalam melaksanakan perintah Tuhan dan juga pesan-pesannya, dan juga mengambil tujuan dan sifat ini untuk bertahan hidup. Dan sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan satu firman Tuhan, ada di Matius 25 ayat 27 yang berbunyi, "Kalau begitu, seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya." Yang artinya adalah tidak harus pelayanan besar, pelayanan kecil pun kita lakukan sebagai sarana mengabdi. Dan itu dia satu firman Tuhan. Langsung saja kita ke video bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Mari kita simak videonya. Mari kita doa ya. Siapa Daud? Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan, kuasa Yesus bekerja atas kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, Thomas, Pak Daud. saat ini biasanya kalau Imlek atau tahun-tahun hari raya atau acara apa, itu ada yang namanya itu ziarah kubur, betul enggak? Ziarah kubur Pak Daud, betul. Betul? Dan sembahyang kubur Pak Daud ya. Tapi ada lagi yang lebih Ekstrim. ekstrim, yaitu pemanggilan arwah. Pemanggilan arwah. Oke. Jadi kita membahas ini dalam kategori kita iman kekristenan Pak Daud ya. Ya, untuk kalangan Sudut pandang sendiri. Kristen. Untuk kalangan sendiri dan untuk sudut pandang kepercayaan kita sebagai orang Kristen Pak Daud ya. Siap. Oke. Kalangan sendiri dan untuk Kristen saja. Untuk Kristen saja ya. Kenapa ada yang namanya ada yang doa di kuburan, minta sesuatu di kuburan. Pertama, karena dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Oh, jadi mereka percaya ada kehidupan setelah kematian selanjutnya Pak Daud ya. Iya. Kedua, roh orang mati yang orang sakti atau yang dianggap raja atau suci bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Oke, jadi mereka menganggap bahwa arwah itu adalah roh suci yang menjadi jembatan perantara manusia dengan Tuhan ya Pak. Manusia dengan dewa. Dengan dewa ya. Oke. Nah, ketiga, dipercaya roh itu arwah orang mati bisa tahu masa lalu dan masa akan datang. Oh, jadi mereka mempercaya bahwa roh orang mati atau arwah itu bisa mengetahui masa lalu dan masa depan Pak Daud ya. Maka ada yang namanya roh peramal. Ada roh peramal. Oke Pak Daud. Nah, yang keempat, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal itu punya kemampuan kekuatan supranatural. Oh, berarti mereka mempercayai bahwa orang yang sudah meninggal atau arwah itu memiliki tenaga supranatural Pak Daud ya. Dan yang kelima, dipercaya lebih jujur daripada orang hidup. Dipercaya lebih jujur daripada orang hidup, ya Pak Daud. Jadi ingat, hubungan orang mati dan orang hidup itu putus. Oh, jadi yang sebenarnya adalah hubungan antara kita masih hidup dan orang mati sudah putus Pak Daud ya. Kalau kita mati dalam Tuhan, ya, detik itu ada di Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Amin.
Jadi bagi saudara yang kita semua yang percayakan Tuhan Yesus, maka kita sedang menanti kita di Firdaus untuk sampai kita pengangkatan setelah penghakiman Pak Daud ya. Pembagian mahkota. Pembagian mahkota. Oke. Memerintah bersama Tuhan. Ya. Kalau di luar percaya Yesus Pak? Yang tidak dalam Tuhan itu di dunia orang mati. Di dunia orang mati. Itu Dunia bagaimana Pak? bawah. Dunia bawah, artinya neraka Pak Daud ya. Bagian dari neraka. Bagian daripada neraka. Wow, ya Pak Daud. Masih bagian. Masih bagian Pak Daud ya. Hades. Ya, Atau dunia bawah. dunia bawah atau dunia Nah, orang untuk mati. menunggu hari penghakiman. Untuk menunggu hari penghakiman dan tidak menerima mahkotanya Tuhan. Nah, yang tidak dalam Tuhan ya. Ya, yang Itu tidak dalam iman pada menurut Tuhan iman Yesus. Kristen Menurut iman Alkitab. Kristen. Ya, Jadi kalau kita ngimpi ketemu kakek nenek yang sudah mati, itu bukan arwah orang mati, tapi roh setan yang menyamar. oh, roh setan yang menyamar ya Pak Daud. Ada juga anggapan kalau orang yang sudah mati dibunuh atau bunuh diri jadi setan. Ya, Itu tidak benar. itu tidak benar Pak Daud Yang ya. disebut setan itu Ya, adalah sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. oke. Jadi disebut setan itu sepertiga malaikat yang sudah jatuh ke dalam dosa. Oke. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud pengetahuan firman Tuhan, wawasan tentang firman dan supaya jemaat tidak gampang dibodohi Pak. Pak boleh bertanya Pak, apakah setan bisa bertambah? Setan itu tidak beranak, tidak beristri, tidak diperanakkan, Jadi tidak bertambah Pak ya. tidak bertambah, dan tidak berkurang. Terus kalau orang sudah meninggal pengikut setan misalnya jimat-jimat itu meninggal langsung ke Hades Pak ya, tidak menjadi setan pengikut Pak Daud ya. Bukan dunia bawah, dunia orang mati. Kalau kita perhatikan di Injil Lukas, ada jurang pemisah Pemisah. yang tidak terseberangi. Yang tidak bisa seberang itu cerita tentang yang orang kaya dan Sakius Pak ya. Lazarus. Lazarus ya, maaf Lazarus. Yang Abraham bilang bahwa ada jurang pemisah dan tidak bisa diseberang oleh siapapun Pak Daud ya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar Mau tanya biasa. apa? Pak, bagaimana kalau nasibnya orang yang sudah percaya Yesus tapi masih melakukan sembahyang kubur, sembahyang dewa, itu bagaimana Pak? Gini, yang jelas kita tidak boleh mendoakan orang mati. Yang jelas pertama tidak boleh mendoakan orang mati. Itu yang jelas, itu doktrin. Kenapa Pak Daud? Apa hukumnya Pak Daud? Apa dasarnya Pak Daud? Percuma, sebabnya sudah tidak bisa. Yang menentukan itu adalah detik-detik terakhir. Oke, Bukan setelah kematian. betul Pak Daud. Didoakan percuma. Percuma. Karena orang udah mati. Pak, bagaimana? Apakah benar Pak? Orang nanti Bapak bilang bahwa orang mempercaya roh itu bisa lihat masa depan dan masa lalu. Kalau masa lalu saya bilang orang bisa. Kalau masa depan bagaimana Pak? Setan itu tidak tahu masa depan, tetapi merekayasa supaya terjadi. Oh, Makanya merekayasa ya. ramalan pribadi itu banyak tepatnya, ramalan negara atau dunia itu pasti gagal. Oh, jadi kalau ramalan pribadi itu bisa tepat, akurat karena kita mempercayai itu punya perkataan Pak Daud ya. Setan akan merekayasa supaya terjadi, supaya kutuk terjadi. Berarti iya Pak. Kalau negara atau dunia itu gagal, kenapa? Karena bumi dan isinya masih di bawah kendali Tuhan. Oke, jadi yang bisa terjadi hasil rekayasa setan itu masa pribadi Pak Daud ya. Kalau negara dan bangsa nggak bisa Pak Daud ya. Itu pandangan saya
Thomas. Luar biasa Pak Daud. Gimana Ya. sekarang kondisi negara kita, Thomas? Kita doa syafaat untuk supaya Pak Presiden Prabowo diberi hikmat marifat. Iya, supaya menghadapi ini kan banyak sekali statement Donald Trump yang sangat mengejutkan dunia, Pak. Kalau saya perhatiin, kan saya sudah beritahu tahun ini perang mata uang, Perang kurs mata uang Pak Daud ya. mata uang, Mata uang, ya. mata uang. Nah, dagang. Dagang. Jadi langkah Pak Prabowo untuk supaya mendapat devisa untuk mendapatkan sesuai APBN, kalau menurut analisa saya, Iya Pak. pertama yaitu menertibkan ekspor pertambangan, minerba, dan perdagangan. Dan perdagangan. Menertibkan Menertibkan Pak Daud. ekspor Ekspor untuk mendapatkan mendapatkan pajak atau masukan uang untuk negara. untuk negara. Ekspor ya. Ekspor Pak Daud ya. Kedua, membatasi impor. Membatasi impor. Makanya harus ada namanya swasembada pangan. Oke, harus ada swasembada pangan ya Pak Daud. Dan kalau swasembada pangan itu bukan hanya satu lokasi, tapi semua daerah memaksimalkan potensi kebutuhan dasar. Yes. Kan ada yang kebutuhan dasarnya itu sumbernya dari palawija, ada yang dari pertanian, ada yang dari perikanan. Ya. Jadi intinya harus memaksimalkan setiap daerah memaksimalkan kebutuhan dasar, potensi dasar yang ada di daerah-daerah. Yes. Gimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sangat berkati sekali saya Pak. Dan mulai menertibkan perairan laut. Oke. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Itu pandangan saya. Ya, pandangan Pak Daud ya. Pak, tapi kira-kira ini dolar Amerika akan tembus sampai 16.000 lebih nggak Pak? Atau sempat 17.000 nggak diperkirakan Pak Daud? Kalau untuk sementara waktu posisi sekarang 16 setengah, minimal 15 setengah. Oke. Ada 15 dampak nggak Pak? setengah, 15 setengah. Jadi kalau investasi sekarang, Thomas ya, Ya. itu kalau sun, obligasi atau bond, pokoknya yang dijamin oleh pemerintah atau reksadana, itu harus investasi jangka pendek. Harus jangka pendek Pak ya. Jangka pendek itu setahun aja. Stone aja. Kalau 5 sampai 10 tahun itu medium. Medium. Kalau 40 tahun itu jangka panjang. Jangka panjang. Jadi investasinya lebih baik jangka pendek. Jangka pendek. Yes. Yang 1 tahun Pak Daud ya. Ya, kalau saham juga yang blue chip jangka pendek. Jangka pendek Pak Daud ya. Siap. Gimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sangat memberkati. Karena kondisi seperti ini tidak bisa main ngawur atau tanpa perhitungan. Ya. Karena kondisi tidak menentu. Yes. Jadi harus betul-betul cermat. Kalau investasi aman, jangka pendek. Jangka pendek. Gimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud.
Iya, Pak, tadi kembali Bapak punya pengetahuan berbagi pada orang yang sudah meninggal itu kan seringkali dipanggil-panggil ya, berupa jalangkung atau yang pakai botol atau apapun Pak. Itu memang dibuat rekayasa iblis atau setan untuk kita mempercayai apa yang dikatakan oleh arwah itu Pak Daud ya. Iya, setan bisa menyamar. Menyamar ya. Jadi kalau investasi itu setahun maksimal 2 tahun 2 tahun. atau 3 tahun itu udah Atau 3 paling tahun. maksimal. Paling maksimal Pak Daud ya. 3 tahun lah. Pak Daud pernah berpesan bahwa tahun ini dan ke depan jangan mengekspansi, tapi apa yang ada dan jangan utang bank gitu Pak Daud ya. Iya, termasuk KPR. Masuk KPR. Oke. Jadi bagaimana Pak kalau yang mereka yang belum punya rumah, apakah bertahan dengan kontrakannya atau bagaimana Pak? Ya bertahan, nabung, beli rumah. Beli rumah. Haleluya. Terus kalau yang nggak kerja di kota, pulang kampung gitu Pak Daud ya. Pulang desa. Pulang desa bercocok tanam. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Gimana? Saya punya pandangan-pandangan. Ya sangat ini seperti kayak kuliah umum Pak. Jadi kuliah umum jemaat gak cuma dengar firman Tuhan, tapi juga punya pengetahuan-pengetahuan yang bagus untuk membangun iman, membangun kehidupan di bumi. Kita kan masih di bumi Pak, masih injak bumi. Kita perlu makan, perlu masa depan kan Pak Daud. Jadi investasi harus aman, yang ada jaminan Ya. dari pemerintah. Ada jaminan Pak ya. Pak, sekarang ini kan banyak pinjol tuh Pak, yang ngakunya diakui oleh OJK dan macam-macam Pak. Nah, lebih baik jangan utang apapun. Apapun. Ya. Oke Thomas. Oke, silakan 5 pertanyaan Pak Daud ya. Saya ucapkan terima kasih tentunya buat kalian yang sudah mau menonton video khotbah dari Bapak Pendeta Daud Tony di channel Kristen Konspiratif. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel Kristen Konspiratif, yang sudah subscribe, like, komen, share. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin membacakan ulang satu renungan firman Tuhan yang tadi yang ada di Matius 25 ayat 27 yang ada di situ. Saya bacakan ulang. Tidak apa-apa, itu namanya revisi atau angin ya kalian mengingat. Firmannya adalah, kalau begitu seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. So saja saya akhir video ini, saya undur pamit. Shalom and God bless. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.